Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Arif Nur Aini selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi makro, dan tak lupa saya banggakan dan saya sayangi rekan-rekan dari Prodi Ekonomi Syariah. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Mengukur Kegiatan Makroekonomi. Di sini saya sebagai moderator dan saudara Nabila Maudianasari sebagai pemateri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu beberapa istilah pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Dalam menghitung pendapatan nasional dibutuhkan kategori-kategori dalam pendapatan nasional itu sendiri. Kategori itu yakni sebagai berikut. Pertama, produk domestik bruto. Produk domestik bruto atau gross domestic product merupakan jumlah produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. Yang kedua, produk nasional bruto. Produk nasional bruto, gross national product, adalah nilai produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Jika ada seorang pria asal Indonesia yang menjual pakaian di Vietnam, barang atau jasa yang dihasilkannya termasuk ke dalam GNP atau Gross National Product. Yang ketiga, pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto atau net national income adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Yang keempat, pendapatan perseorangan. Pendapatan perseorangan atau personal income merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun seperti gaji seorang karyawan kantoran maupun pendapatan wira swasta yang didapatkan secara berantai. Yang kelima, pendapatan yang siap dibelanjakan. Nama lainnya adalah disposable income. Pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Materi kedua yaitu pengertian produk nasional bruto. Produk nasional bruto atau gross national product dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan, standar hidup, dan pendapatan suatu negara. Jika banyak warga negara yang bekerja atau perusahaan nasional yang beroperasi di luar negeri dan porsi outputnya signifikan, maka produk nasional bruto mungkin menjadi indikator yang penting untuk dilihat, tapi itu memiliki kebatasan. Karena itu, ekonomi dan investor biasanya lebih peduli dengan produk nasional bruto. Yang pertama, lebih memberi gambaran akurat tentang kesehatan ekonomi di suatu negara, termasuk dalam hubungannya dengan indikator seperti inflasi, tingkat pengangguran, investasi, suku bunga,
kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal. Yang ketiga yaitu beberapa komponen-komponen pendapatan nasional. A. Produk domestik bruto adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri selama 1 tahun. B. Gross domestic bruto adalah jumlah dari nilai bersih yang ditambahkan oleh semua produsen di dalam negeri. Produk domestik bruto dengan biaya faktor meliputi yang pertama, kompensasi karyawan, yaitu upah, gaji, dan lain-lain. Yang kedua, surplus operasi yang merupakan keuntungan bisnis dari kedua perusahaan yang tergabung dan tidak terkait. Yang ketiga, pendapatan campuran dari wira swasta. C. Produk nasional bruto adalah ukuran total arus barang dan jasa dengan nilai pasar yang dihasilkan dari produksi saat ini selama setahun di suatu negara. Gross nasional produk mencakup 4 jenis barang dan jasa akhir. Yang pertama yaitu barang dan jasa konsumen untuk memenuhi keinginan langsung masyarakat. Yang kedua, investasi domestik bruto dalam negeri, barang modal yang terdiri dari pembentukan modal tetap. Yang ketiga, barang dan jasa yang diproduksi oleh pemerintah. Yang keempat, ekspor barang dan jasa bersih. Di sini yang keempat adalah net nasional produk, adalah mencakupi nilai total output barang konsumsi dan barang investasi, tetapi proses produksi menggunakan sejumlah modal tetap tertentu. Beberapa peralatan tetap rusak, komponen-komponen lainnya rusak atau hancur, dan yang lainnya menjadi uang karena perubahan teknologi. Demikian hasil pemaparan dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.